Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bimahabbatihi wa ikhtassa arwahahum bisyuhudi 'azamatihi wa hayya asrarahum bihamdi a'da'i ma'rifatihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati dzalika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian ahkam. Kebetulan ini bab kita sampai pada satu bab mengenai bagaimana meminimalisir kesusahan-kesusahan hidup kita di dunia ini. Dan bagaimana kita memandang dunia ini dengan jiwa yang merdeka. Jangan sampai kita ini diperbudak oleh dunia ini lalu kita menjadi tidak pernah merdeka hidup kita. Nah, ini Ibnu Athaillah mengingatkan Bismillahirrahmanirrahim tamamin ni'mati 'alaika ayyarzuqaka ma yakfika wa yanfa'aka ma yudghika. Salah satu di antara nikmat yang sempurna. Jadi orang itu kan berburu nikmat Allah yang paling sempurna. Nah, di antara nikmat Allah yang sempurna itu adalah Allah memberi rizki Anda yang cukup. Ya, yang cukup. Rizki itu kalau berlebih malah tidak sempurna, karena itu sumber penderitaan yang lebih tadi. Coba kita renungkan dari seluruh masa lalu kita, sumber-sumber penderitaan kita di balik rizki Allah itu yang bagaimana sebenarnya? Ini kadang-kadang manusia tidak sadar hidupnya berburu penderitaan tadi yang dianggap itu sumber kebahagiaan. Nah, ini memang sesuatu yang aneh di dalam hidup kita. Kemudian Allah mencegah rizki yang membuat Anda menjadi lalai dari Allah. Ya, karena betapa banyak yang kita sebut tadi, yang berlebih tadi membuat kita lalai dari Allah. Karena itu Allah ingin menyempurnakan. Sempurna itu kalau dalam bahasa Jawa tumbuh ketemu tutup. Ya, pas persisi, yaitu yang kita butuhkan. Gitu. Jadi kalau kita belajar dari para sufi itu dalam kondisi miskin maupun kaya itu sama sekali tidak mempengaruhi nuansa di dalam kalbu mereka. Nah, ini jadi karena apa? Nafsu itu tidak akan pernah puas. Tidak pernah puas. Dan nafsu memiliki satu daya imajinasi yang ilutif, yang penuh dengan ilusi, khayalan luar biasa. Ya. Dalam kondisi kita diberi cukup oleh Allah, tiba-tiba nafsu enggak. Ini masih belum cukup. Dalam kondisi kita menderita,
nafsu mengatakan, udahlah ngapain Anda tetap ada di sini. Di sini penuh dengan penderitaan, pergi saja. Di sanalah Anda akan menemukan kebahagiaan nanti. Nafsu itu. Nggak taunya ketika kita pindah ke sana, ya, di sana lebih sengsara. Ingat kisah Nabi Yunus alaihissalam. Ya, ini Nabi Yunus sedang dakwah kepada umatnya. Umatnya bandel-bandel, luar biasa. Ini apa sih ini? Udahlah, aku bosen aku. Tak ajak bagus, tak tolong, tak selamatkan. Tetap aja umatku seperti ini. Aku nggak kerasan aku, kira-kira begitu. Saya tinggal aja lah, tak tinggal aja. Beliau tinggal dengan satu imajinasi bahwa aku meninggalkan umat ini, aku akan mendapatkan kebahagiaan yang lebih. Apa yang terjadi? Nabi Yunus malah diberi cobaan yang lebih berat, yaitu ditelan oleh ikan. Ya, ini pelajaran bagi kita. Jadi sabar dan ridho itu adalah sesuatu yang harus terus-menerus kita pegang. Jangan sampai kita itu diseret oleh imajinasi-imajinasi ilusi nafsu tadi, yang sebenarnya dia menyeret kepada lubang yang lebih besar, yang lebih mencekam dan lebih mengerikan sebenarnya. Makanya akhirnya Nabi Yunus menyadari itu, beliau bermunajat kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Gusti, tidak ada Tuhan selain Engkau, maha suci Engkau Tuhan. Sesungguhnya aku tergolong orang-orang yang zalim Tuhan. Aku ini sedang menzalimi diriku sendiri. Kenapa saya harus pergi dari kaumku? Nih, ya. Ini gambaran situasi psikologis bagaimana umat manusia itu seringkali frustasi terhadap satu kondisi keadaan. Dia kepingin tinggalkan saja dengan asumsi bahwa dia akan mendapatkan nasib lebih bagus. Gak taunya lebih menderita. Ya. Karena apa? Ini soal kita ini oleh Allah diberi position, makom sebenarnya, makom. Seperti roda berputar itu, roda kita masih di bawah, ya di bawah lah. Kalau dipaksa di atas, itu bahaya. Dipaksa di samping, bahaya. Ya sudah, suatu ketika akan ke atas sendiri. Nah, itu. Oleh karena itu beliau melanjutkan, liyaqillama tafrahu lahu yaqillama tahzanu alaih. Hendaknya Anda ini meminimalisir, bikin kecil sedikit, ya, apa yang membuat Anda bahagia. Jadi begini, membuat Anda senang. Manusia itu kalau senang kadang-kadang itu dihabis-habisin. Padahal justru saat Anda senang, cepat-cepat kendalikan supaya senang Anda itu tidak eksplosif, ya, tidak wah gitu. Karena nanti apa?
susah Anda juga wah. Itu seimbang sekali. Karena itu ketika senang, kendalikan supaya susahnya juga sedikit nanti. Ini gambaran lain, ya. Manusia itu diberi cukup oleh Allah. Pengennya dapat yang lebih dari itu. Padahal yang lebih dari itu tuh dianggap kegembiraan yang gede. Padahal itu susah yang gede. Nah, ini namanya kalau Imam Ghazali menyebutkan dalam Sittu Aqobat 6 jalan tanjakan yang begitu berliku, salah satunya adalah fatmun nafsi anil ma'lufat al-adiyah, ya, menyapih, mengekang nafsu kita dari selera-selera naluriyahnya yang biasa muncul dari nafsu tadi. Kalau kita bisa mengekang itu, maka akan batu syrifu akan muncul nanti kemuliaan apa? Al-ulum al-laduniyah. Nah, dijanjikan begitu. Banyak pengetahuan-pengetahuan laduni dari Allah. Tapi ketika Anda riyadhatun nafas, ngekang hawa nafsu, jangan tujuannya cari laduni, ya. Salah satu indikator seseorang itu nanti diberi pengetahuan laduniah oleh Allah. Laduni itu kan, ilmu laduni itu nggak bisa dicari, ya, nggak bisa dipelajari. Saya mau mempelajari laduni, dengan metode begini pasti laduninya begini, nggak bisa. Laduni itu adalah akibat, ya, akibat dari kesiapan ruhaniyah seseorang yang akan memberi itu Allah, ya menurut Allah, bukan menurut orang itu. Makanya jangan diimajinasikan. Banyak sekali hikmah qalbiyah, ya, hikmah-hikmah hati yang tumbuh nanti. Banyak orang itu diberi laduni oleh Allah ketika sedang riyadhatun nafas itu tadi. Karena itu yakin lama tahzanu alaih, maka kalau kita bisa mengendalikan kegembiraan, di Quran itu tidak ada perintah bergembira, ya, nggak ada. Bahkan Allah menyebutkan kaila tafrahu la bima atakum, agar kalian tidak gembira terhadap apa yang aku berikan, kata Allah. Jadi gimana dong Allah kalau engkau memberikan sesuatu kepadaku, aku gak boleh gembira? Jangan gembira. Terus syukur. Syukur beda dengan gembira, ya. Syukur itu beda dengan gembira. Syukur itu mengembalikan nikmat kepada Al-Mun'im, sang pemberi nikmat. Gembira enggak, senang pada objek nikmat. Coba kita ketika mendapatkan anugerah dari Allah lebih senang pada objek nikmatnya atau kepada Al-Mun'im. Itu untuk evaluasi ruhani kita, ya. Selama ini aku bagaimana ya, gitu. Kalau kita sudah bertahun-tahun senangnya adalah objek nikmat, wah, ini harus transformatif, harus dinaikin. Gembiranya haruslah kamu ketemu Al-Mun'im. Seperti orang sholat, ya, orang sholat disebut, ya, di ayat di surat apa ya, wa innaha lakabiratun illa alal khosyi'in. Sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa yang khusyuk?
alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang-orang yang yakin ketika sholat ketemu Allah. Ya sampean ketika sholat bertahun-tahun tuh rumongso ketemu Gusti Allah apa ora? Jangan sampai sholat nggak merasa ketemu Tuhan. Itu akan berat loh sholat Anda. Sholat kok nggak ketemu Gusti Allah, mesti sholatnya berat. Ya, mulaku rabbim, harus liqa. Ya Allah, aku ketemu Engkau ini. Harus. Dan ketika begitu betapa bahagianya kita ketika sholat. Makanya Rasulullah menyebutkan wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan kebahagiaan puncakku itu di dalam sholat. Ada apa ya di dalam sholat? Fi, bukan bi. Ya, fi, di dalam. Kalau bi, yang membuat bahagia adalah sholatnya. Amaliyah, sholatnya. Itu bis sholah. Tapi kalau fis sholah, yang tersembunyi di balik sholat. Ada apa? Ada Engkau Allah. Jadi Rasulullah itu mau sholat itu senengnya bukan main, karena aku ketemu Engkau. Oleh karena itu Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Qasdul Mujarrad fi Ma'rifatil Ismil Mufrad, beliau mengatakan, atau di kitab Misbahul Arwah ya, kitab beliau yang lain, beliau menyebutkan adz-dzikru fis shalah afdalu min ghairiha. Berzikir di dalam sholat itu lebih utama dibanding berzikir di luar sholat. Makanya kalau mau sholat, siapkan betul, ini adalah forum zikirku yang paling spesial selama hidupku, ya ketika aku sholat ini. Jangan sampai aku kehilangan sebuah momentum yang luar biasa. Ini aku dan Engkau Tuhan. Ngono loh. Ya. Nah, ini. Kalau di luar sholat ya tetap berzikir untuk nambal gitu ya. Nambal, kita ini sholat paling berzikir pada Allah pas at-tahiyat menjelang selesai. 4 rakaat sebelumnya kemana-mana sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu berlanjut, idza in aratta alla tu'zala fala tatawalla wilayatan la tadumulak. Jadi ini hubungannya dengan kegembiraan kita dengan sesuatu selain Allah. Satu-satunya al-farhu yang dibolehkan oleh Allah di Quran itu adalah al-farhu billah. Gembira pada Allah. Ya, makanya ketika kita gembira pada selain Allah, cepat-cepat dikendalikan. Biar susahnya tidak sebanding dengan besarnya kegembiraan kita tadi. Syekh Abil Hasan Asyadzili radhiyallahu anhu, beliau menafsiri sebuah hadis yang luar biasa. Ini takwil hadis secara tasawuf. Bunyi hadisnya yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Selama ini kita artikan, berilah kemudahan, jangan kau beri kesulitan. Berilah kabar gembira, jangan kau beri, jangan buat mereka malah lari dari kamu. Itu hadis Nabi. Beliau tafsiri begini, yassiru wala tu'assiru. Yassiru, berilah jalan yang mudah. Ad-thariq ilallah. Jalan yang mudah itu adalah jalan menuju Allah. Wala tu'assiru, jangan beri jalan yang sulit. Jalan yang sulit apa? Ya jalan pada dunia ini, selain Allah ini, itu pasti jalan yang sulit.
Basyiru, berilah kabar gembira. Kabar gembira apa? Kabar gembira itu adalah Allah. Kabar yang membuat kita lari adalah selain Allah. Maka ketika Anda susah, ketika Anda lagi susah, lagi stres, lagi kecewa, lagi pokoknya lagi sumpek lah ya, cepat-cepat katakan begini, ya Allah, aku sedang menuju kepadamu Tuhan. Nah gitu, katakan begitu, insya Allah itu nyibak, dalan itu nyibak. Tapi nek sebaliknya, ya Allah, ngelus-ngelus kepala sampai tambah frustasi, tambah kecewa, tambah sedih. Itu loh. Pasti itu pasti. Karena tambah gelap. Ini kok malah nggak ada jalan keluar ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. In aradta alla tu'zala. Kalau Anda kepengen tidak terkudeta tuh salah itu ya. Manusia itu pengen sesuatu, pengennya yang dimiliki itu abadi. Apakah harta, apakah kekuasaan, apakah nama besar, apakah sesuatu yang dia khayalkan seakan-akan itu nikmat gitu. Pengennya itu dipegang terus. Pengen nggak Anda punya sesuatu yang nggak pernah hilang? Karena harta ini semuanya bisa hilang semua. Bisa hilang. Wong jumlah usia kita ini itu sama dengan jumlah rezeki kita. Gitu. Ya. Oleh Gusti Allah dipesti rezekimu sekian gitu ya. Ntar kalau udah habis, ya usia kita habis. Lah kalau kita pengen sesuatu yang nggak habis gimana? Fala tatawalla wilayatan la tadumulak. Janganlah mencari wilayah-wilayah orientasi kekuasaan yang sesungguhnya nggak pernah abadi. Manusia itu berburu wilayah yang nggak abadi. Ya akhirnya setiap hari kehilangan tenaga, kehilangan usia, kehilangan cita-cita. Apakah wilayah yang enggak abadi? Ya wilayah segala hal selain Allah itu pasti tidak abadi. Yang abadi ya Allah itu sendiri. Loh Pak, saya kan sedang hidup di dunia, sedang punya tanggung jawab keluarga, sedang punya tanggung jawab sosial, sedang punya tanggung jawab lembaga, macam-macam. Apakah ini harus saya tinggalkan semua? Mari belajar kepada Nabi Musa. Ya. Belajar pada Nabi Musa. Nabi Musa ditanya oleh Allah, "Hei Musa, apa yang ada di tanganmu?" "Ya asoya, ini tongkatku Tuhan. Atau wakau, aku jadikan pegangan, aku jadikan buat menggembala, aku jadikan alat untuk kepentingan ma'aribun ukhra, kepentingan lain." Apa jawab Allah? Alqi asok, buang itu tongkatmu. Kira-kira gitu ya ininya. Kalau Anda ditanya, kebetulan Anda presiden atau raja atau gubernur atau bupati atau direktur atau apa, "Hei fulan, apa yang ada di tanganmu?" "Oh, jabatanku Tuhan." Wah gitu ya. "Kebupatianku Tuhan, kegubernuranku Tuhan, kepresidenku, kekerajaanku Tuhan." Wah, pasti begitu. Itu tongkat namanya. Ya, itu tongkat yang kita andalkan. Oleh Allah, buang semua, buang. Fa idza hiya hayyatun tas'a. Enggak taunya ular yang melata, yang menjijikkan,
hewan yang sangat menjijikkan, mengerikan lagi. Nabi Musa takut, wih mengerikan. Tongkat yang aku andalkan selama ini nggak lebih dari binatang yang menjijikkan. Itu artinya apa? Imajinasiku tentang sesuatu yang aku andalkan di balik objek-objek yang aku pikir itu bisa membuat aku selamat bahagia, nggak taunya adalah kebinatangan yang menjijikkan. Ulo. Nah, akhirnya Nabi Musa zuhud. Ya, zuhud Nabi Musa. Ya Allah, moh Gusti, moh kula, moh saya. Tapi oleh Allah, ambil lagi. Ambil tongkatmu. La takhaf. Ojo wedi, jangan takut. Ambil. Diambil lagi jadi tongkat lagi. Tapi mengambilnya billah. Nah, ini ya. Ambil jabatanmu itu, ambil hartamu itu, ambil inimu itu, tapi ngambilnya billah bersama Allah, itu enggak membahayakanmu. Nah, kalau kita mengambil dengan nafsu kita, baru ente akan diuntal oleh binatang tadi. Nah, kita pengennya ngambilnya dengan nafsu. Nah, akhirnya ditelan oleh fitnah dunia, oleh macam-macam. Makanya billah bersama Allah aku ambil. Maka tidak ada selera ketika ngambil. Aku bahagia karena engkau menyertai tanganku mengambil jabatan ini, kompetensi ini, nama ini, anu itu. Itu loh kira-kira ya. Bismillahirrahmanirrahim. In raghabatka al-bidayat zahadatkan nihayat. Kalau di awalnya itu membawa sebuah pesona, tarikan-tarikan yang sangat menyenangkanmu, wih ini asik nih, gitu. Aku suka nih, gitu ya. Contoh itu, ya apa saja di dunia itu kan begitu isinya, ya. Ada tarikan-tarikan psikologis yang wah asik ini. Maka zahadatkan nihayah, ya, maka dibalik pesona-pesona itu ada rahasia-rahasia yang isinya justru Anda menjadi zuhud. Dia membisikkan, yang kamu sukai sebentar lagi juga hilang. Apanya? Yang kamu sukai bisa-bisa habis itu membuat kamu nangis. Lalu zahadatkannya, pada akhirnya hati kita, batin kita ini yang zuhud. Ya Allah, ya wes kalau begitu di dunia ini tak incipi saja, saya ngincipi saja. Jangan sampai Anda diberi makanan satu meja macam-macam. Pak, Bu, ini untuk Anda semua, Pak. Masa Anda makan semua satu meja? Kan diincipi doang. Oh ya sudah tahu saya rasanya. Ya wes. Dunia mestinya seperti itu. Diberikan semua oleh Allah. Tapi adab kita ketika diberi semua oleh Allah, jangan sampai, yaitu kata orang peribahasa kita, gula mati karena semut mati karena gula, itu loh ya. Nah ini Bismillahirrahmanirrahim. Ini gambaran-gambaran apa ya,
uh, agar kita menyikapi. Maka di depan disebutkan oleh beliau mata bukan anta ma'al aqwan malam tashhad hufi, Anda akan menyertai alam dunia ini sepanjang Anda tidak menyaksikan Allah di balik dunia ini. Itu artinya kita menjadi pengikut alam. Lalu dalam asumsi orang modern mengatakan tergantung cuaca, tergantung alam, tergantung situasi dan kondisi. Berapa miliar juta manusia yang hidupnya tergantung situasi dan kondisi global. Itu namanya anta ma'al aulamiyah. Anda ngikuti globalisasi. Kita sedang menjadi makmum bagi globalisasi. Kita sedang terseret oleh globalisasi. Karena apa? Anda tidak menyaksikan Allah di balik proses globalization tadi. Lalu kita jadi budaknya globalisasi, kan gitu. Wal akwan ma'aka. Tapi globalization ini akan menyertaimu. Ngikuti, Anda akan menjadi imamnya dunia ini. Sepanjang Anda menyaksikan Allah di balik dunia ini. Jadi bukannya wah kalau begitu saya tak berhenti kerja aja Pak. Saya nggak nyambut gaya saja. Dunia kacau Pak. Oh bukan. Cukuplah Anda memandang Allah di balik proses-proses kerja, proses-proses dunia yang kacau ini. Kayaknya saya bisa menyaksikan Tuhan kalau di masjid Pak. Kalau di doli kayaknya nggak bisa Pak saya. Itu misalnya itu. Ya bisa lah itu. Kalau di masjid Anda melihat fadl rahmatnya Allah, di doli melihat azabnya Allah, kan gitu saja gampang. Akhirnya Anda nggak jadi kesana, kan gitu aja. Ngeri dengan azabmu Tuhan itu. Ya, syadidul iqobnya ada di sana. Al-mudhillu yang maha menghina ada di sana. Allah yang menyesatkan ada di sana. Yang memberi petunjuk ada di sini, kan gitu saja. Jadi enteng-enteng saja hidup ini sebenarnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inta'aka ilaiha zahirun nahaka alaiha batinun. Ketika fenomena zahir memanggilmu Reneo, ya gitu. Dunia itu selalu kemarilah, kemarilah. Yang tampak, makanya inna sam'a wal basara wal fuada. Telinga, mata, fuad, hati kita ini sangat erat dengan aspek-aspek zahir. Wah, itu yang akan dimintai pertanggungjawaban. Kulun ulaika kana anhu mas'ula. Masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban karena itu sangat rentan pengaruhnya untuk mengalihkan pandangan mata hati kita kepada selain Allah. Makanya ketika alam zahir memanggil kita, fenomena alam nyata duniawi ini memanggil kita, nahaka anha batinun, batin Anda, batinnya dunia tadi sebenarnya mencegah. Innama nahnu fitnah fala takfur. Anda melihat
sebuah pohon yang sangat indah, bunganya luar biasa, buahnya luar biasa, tiba-tiba pesonanya itu memanggil Anda, buah itu. Maka buah itu dan pohon itu akan berkata kepada Anda, hei, Dul, no, innama nahnu fitnah, fala takfur. Aku ini cobaan loh. Kamu jangan sampai kufur pada Allah. Maka kita mengerem tadi. Oh iya ya. Ya wes, gitulah. Ya. Nek enggak, wah kedelep tenan kita. Kedelep. Jadi itu. Oleh karena itu, innama ja'alaha mahallan lil aghyar wa ma'dinan liwujudil aqdar tazhidan laka fiha. Karena itu Allah menjadikan dunia ini adalah mahallan lil aghyar, tempatnya tipu daya, tempatnya ngapusi, itu dunia ini. Ya. Tapi manusia kenapa harus diuji di tempat paling busuk ini? Kenapa? Karena manusia akan disempurnakan, mendapatkan tempat abadi yang sempurna, ya harus diuji di tempat paling busuk, paling gelap, namanya dunia. Oleh karena itu Syekh Abdul Abbas Al-Mursi sering saya kutip itu, ya, ketika beliau perjalanan dengan gurunya Syekh Abil Hasan Al-Syadzili di tengah padang pasir, beliau ngeluh, kira-kira seperti kita lah, kita ini kan sering mengeluh di dunia ini. Ada kerjaan, kapan sih selesai ini kerjaan gitu. Ada problem, kapan nih tuntas problem ini gitu. Ada masalah di sana, kayaknya kalau masalah itu selesai beres deh gitu. Manusia suka begitu. Beliau ngerundel di hati, ya Allah, kapan perjalanan ini selesai, kok jauh banget nempuh padang pasir. Dalam hati Syekh Abil Hasan langsung negur, hai Abul Abbas, Adam diturunkan ke dunia itu bukan dalam rangka untuk dihina dan disiksa. Ingat, ya namanya di dunia ya penuh cobaan. Bukan dalam rangka dihina dan disiksa, tapi dalam rangka disempurnakan. Kaget beliau. Dulu ketika di surga, eksistensi Adam itu baru separuh. Eksistensi kesempurnaannya. Ya, yang separuh itu apa? Yaitu ubudiyatut ta'rif. Kehambaannya adalah ta'rif, makrifat saja. Makrifat saja ini belum sempurna, gitu loh ya. Wong makrifat tok, hakikat tok itu belum sempurna. Ya, ingat ya. Ntar kalau sudah, wah saya sudah makrifat, sudah hakikat sempurna. Ingat Nabi Adam, seneng swarga loh Nabi Adam. Sudah di surga, bayangin, full hakikat, full makrifah di sana. Disempurnakan bulatan, separuh bulatan berikutnya, ubudiyatut taklif, kehambaan mukallaf. Didadekne mukallaf dulu. Diberi syariat, aturan, larangan, perintah, cobaan. Enak, gak enak, wah gak karuan. Kata Nabi Adam, alhamdulillah, katanya. Andai kata aku tidak kejebur dunia ini, wah gitu, diturunkan oleh Allah, aku gak bakal jadi khalifahnya Allah. Karena ketika di surga aku gak pernah jadi khalifah. Ketika di dunia ini aku jadi nabi, jadi rasul. Ketika di surga aku belum menjadi nabi, belum menjadi rasul.
ketika di dunia ini aku beranak pinak dan kelak melahirkan Muhammad Rasulullah. Di surga tidak bisa beranak pinak saya. Jadi kesempurnaan hidup kita ini harus bersyariat. Bersyariat yang disertai hakikat. Gitu. Bersyariat yang disertai hakikat piye? Salat nih contoh nih, salat ini kan syariat ya. Salat. Gimana salatku supaya disertai hakikat? Aku salat ini akibat anugerahmu Allah. Nah ini, hakikatnya akibat anugerahmu. Bukan mencari anugerah. Selama ini kita salat kan nyari anugerah. Saiki diwalik. Ayo diwalik. Akibat anugerahmu Allah, aku pengen sholat tiba-tiba. Alhamdulillah, aku sholat, engkau hantar anugerahmu. Ini namanya, aku sholat syariat yang disertai hakikat. Seneng sholatnya, mergo bagaimana Allah ngajak ketemuan dengan kita, ya harus piranti perangkatnya disiapkan oleh Gusti Allah, anugerahnya disiapin oleh Allah, iman kita disiapin oleh Allah. Nah, apa enggak bahagia orang sholat kemudian gitu ya. Nah kecuali kalau sampean sholat goleki Gusti Allah, ya Tuhan mana engkau ini gitu. Mana engkau ini lah, abot nanti. Wes sudah, itu sudah. Nah, yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi wa ma'dinan liwujudil aqdar. Ini sumber segala kerumitan-kerumitan ya dunia ini. Ya. Makanya andai kata orang itu sudah dikubur, mati, besok dihidupkan lagi di dunia, ruwet lagi, yo males lagi, yo nuruti nafsu lagi, gitu loh. Ya. Manusia ini. Maka harus kita syukuri kita di dunia hanya begitu. Alhamdulillah ya Allah, aku ada di dunia dengan segala problema ini. Ini caramu menyempurnakan diriku. Sebab lah ini, aku tidak akan bisa masuk surgamu kalau kesempurnaan aku tidak tumbuh. Ntar kalau daripada kita disempurnakan di akhirat, kan di neraka kita. Diobong dulu, diresiki dulu. Mending di dunia kita diresiki kan gitu. Ya dengan segala cobaan, ngeresiki kita semua. Biar langsung, wah online kita nanti. Alhamdulillah lagi kita, kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'dinan tazhidan laka fiha, agar kita zuhud. Agar kita, hati kita itu dunia, ya udahlah. Kembali qalbul mu'mini baitullah, hati orang beriman rumahnya Gusti Allah, bukan rumahnya dunia. Dunia ya ada di indrawi kita saja, di wilayah nafsu kita saja, di akal pikiran kita saja. Tapi gimana ngelatih gitu? Ya zikir terus di sini, ben tidak dimasuki dunia. Itu pentingnya zikrullah. Anda hanya ya, tapi nggak ada zikrullah ya melebu mana dunia. Ngeluh lagi kita gitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alima annaka la taqbalu nushal mujarrad. Fadawwaqaka min dawaqiha ma suhila alaika firaquha. Allah tahu
Anda tidak bisa menerima nasihat belaka. Orang itu dinasihati sulit. Sekedar diberi nasihat itu sulit manusia. Allah lalu fadzawwaqaka. Allah memberikan sebuah rasa di dalam dirimu yang memudahkan Anda pisah dengan dunia ini. Maka oleh Allah diberi rasa ruwet di dunia ini. Ya, nggak enak belas. Karena kalau dinasihati doang, udahlah kamu nggak usah ini dengan dunia, nggak usah dimasukin di hatimu. Angel. Bandel manusia. Ya udah, rasano kalau nggak percaya. Gitu. Ya. Demikian Bapak, saudara sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bulan kemarin kita absen ya. Insya Allah semoga bulan depan kita ketemu kembali. Walafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.